Semua yang mengelola tambang sadar bahwa Anda ini hidup di dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jaga lingkungan tambang, jaga proses penambangan, jaga bumi kita semua. Menteri Susi Pujiastuti angkat suara, minta tambang nikel di Raja Ampat dihentikan. Ini karena sedimentasinya mengandung logam berat, bisa mencemari lingkungan dan ikan-ikan di sekitar, serta mengancam kesehatan masyarakat. Alhamdulillah, akhirnya mantan pejabat yang bersuara terkait hal ini. Iya bener banget, ini yang diharapkan oleh netizen. Semua lapisan masyarakat itu bersatu untuk menyuarakan ini. Karena Raja Ampat itu adalah destinasi wisata internasional. Ini ibaratkan surga yang jatuh ke bumi. Bahkan ada lagunya loh. Dan adanya tambang nikel bakal merusak lingkungan di sana. Nah, meskipun begitu, Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan selaku Menteri ESDM bahwa tambang nikel itu sebenarnya jauh dari tempat pariwisata yang biasanya ada di PI Nemo. Tapi meskipun begitu, bagi mantan Menteri Susi itu tetap mencemari lingkungan di sekitar karena ada masyarakat di pulau kecil yang dijadikan tambang itu kan. Oh iya ya, jadi bisa meracuni ikan-ikan di sekitar dan logam beratnya itu bisa merusak lingkungan. Iya, jadi itu berdampak pada ikan yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Jadi bisa terkontaminasi logam berat. Makanya bagi Menteri Susi ini tuh harus dihentikan. Mulai saya ngomong, melarang itu bukan seterusnya ya. Untuk sementara kegiatan produksinya di stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya lapangan ya. Makasih. Papua itu miskin bukan karena kami bodoh, bukan karena kami malas. Papua itu miskin karena kalian miskinkan kami. Kalian datang atas nama pembangunan, tapi yang kami lihat tanah kami diambil, gunung kami dilubangi, laut kami dicemari, dan suara kami dibungkam. Kamu sebut kami bagian dari NKRI, tapi kenapa kami selalu diberlakukan seperti bukan siapa-siapa? Kamu isap emas kami, kamu angkut kayu kami, kamu anggap hutan kami kosong, padahal itu rumah roh nenek moyang kami. Kami tidak butuh belas kasihanmu, kami butuh keadilan. Di mana keadilanmu? Papua yang kalian bilang bagian dari Indonesia, bagi kami adalah tanah luka. Luka yang belum kering sejak kalian rebut kemerdekaan kami. Kami hidup lara di negeri leluhur kami sendiri. Tapi dengar baik-baik, kami belum mati. Dan kami tidak akan diam karena satu hari nanti suara dari tanah ini akan bergema lebih keras dari suara peluru. Kami akan bangkit bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk menuntut yang seharusnya sudah jadi milik kami, harga diri dan keadilan. Ini bukan hanya tentang Papua, ini tentang siapa yang berani berdiri di sisi yang benar, karena tanah ini tidak pernah kosong. Ini semua gambar AI. Selamat, kalian termakan hoax. Raja Ampat sedang baik-baik saja. Ya, siapa bilang itu asli? Orang awam juga tahu kalau itu gambar AI. Itu adalah gambaran nanti jika tambang semakin melebar. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Masa kita harus nunggu rusak dulu baru kita beraksi? Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, ide itu tidak pernah Presiden waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong.
kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya dari Ibu Puji Astuti ya, yang membahas soal tambang nikel di Raja Ampat dan juga soal Bahlil yang dimana beliau sebagai Menteri SDM yang juga sudah pergi ke lokasi ya, dan banyak penyampaian beliau juga. Ada yang mengatakan 4 iup yang sudah dicabut izinnya di luar daripada PT GAP katanya ya, dan seterusnya macam-macam lah, sebetulnya banyak sekali ya. Dan sebetulnya memang sangat disayangkan sekali, tunggu viral dulu baru ada yang bertindak, ada yang merespon dan lain-lain ya. Tunggu didesak masyarakat dulu baru ya. Padahal itu kan tempat yang sangat luar biasa, keindahan alam yang sangat istimewa, bahkan dijuluki sebagai surganya dunia ya. Kalau terjadi penambangan di sana, getaran penambangan ketika saat beroperasi gitu ya, pada saat melakukan penambangan itu bisa lari tuh penyu yang di dalam air itu, ikan-ikan yang unik bisa pada kabur tuh dari sana. Padahal berapa ribu jenis ikan yang atau hewan yang ada di dalam air laut ya, daripada Pulau Empat itu ya, daripada Pulau Raja Ampat itu ya. Luar biasa sebetulnya keindahannya. Tapi ya itu, padahal itu menjadi harusnya ya biarlah cadangan nikel. Meskipun banyak nikel di sana ya, meskipun kaya akan nikel atau apa gitu ya biarlah itu menjadi ya cadangan nikel strategis ya. Ketika urgent baru, kalau belum urgent banget, kalau belum dibutuhkan banget ya ngapain gitu kan. Itu yang menjadi persoalannya sampai saat ini. Apalagi melakukan penambangan di pulau-pulau kecil, katanya itu melakukan pelanggaran. Dan ternyata izin ini sudah 8 tahun yang lalu, sejak Jokowi jadi presiden 2017 lalu, sudah lama sekali ya. Tapi entahlah teman-teman ya, semoga memang diberhentikan saja, karena kalau berlanjut nanti semua bisa berantakan, dan masyarakat Papua, teman-teman kita yang ada di sana, bahkan banyak rakyat Indonesia tidak setuju adanya penambangan di sana, karena bagaimanapun alam Indonesia itu harus dijaga, apalagi sekelas Raja Ampat ya. Kemudian di sini saya coba lihat ya bagaimana penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini, biar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya ya. Teman-teman boleh komentar nanti juga. Di sini saya coba lihat ya. Seharusnya Puji Astuti ini yang diangkat jadi Menteri SDM. Ya, Menteri SDM, karena Puji Astuti cerdas dan tidak pembohong, tidak merampas hak rakyat seperti Bahlil. Pecat saja Bahlil, tidak wajar jadi Menteri SDM. Rakyat Papua Raja Ampat terkecoh lagi dengan tipu daya Bahlil. Pejabat yang rakus harus dipenjara. Yang paling sadisnya, ini menurut saya sadis, kekayaan alam Papua, kekayaan tanah Papua diambil lalu dibawa keluar Papua. Padahal teman-teman kita Papua, pedalaman sana misalnya, masyarakat desa, kampung-kampung, masih banyak orang itu teman-teman yang membutuhkan keadilan ya. Bahkan banyak masih yang kelaparan, tertinggal, padahal tanah mereka yang penuh dengan emas tapi berjalan tanpa alas. Banyak sekali. Saya tahu juga karena saya sering melihat videonya Bobon Santoso
ya kuali merah putih ya yang masak banyak-banyak itu kan sering beliau tuh ke Papua. Saya melihat melihat video-videonya itu ya, oh ternyata masih banyak yang seperti ini. Ya, masih banyak yang seperti ini. Kesehatan lah, pendidikan lah, ekonomi lah, kebutuhan hidup lah, macam-macam. Ya, masih susah sekali. Bahkan ada satu rumah ya semacam gubuk ya, tapi rumah ya bisa sampai 7, 8 sampai 10 orang yang tinggal di sana dengan atap yang bocor dan lain sebagainya. Padahal tanah mereka sangat kaya raya ya, tapi dibawa keluar Jawa yang mewah, yang jadi kota, yang diperbesar ya di Jakarta sana, di Pulau Jawa sana. Coba telusuri dong sampai ke desa-desa Papua sana. Ya, masih banyak tuh ya. Ya wajar saja mereka yang sudah menjaga alam itu, yang sudah sungguh-sungguh menjaga, melestarikan ya, dirusak. Ya pantas, wajar saja teman-teman kita yang ada di Papua sana marah. Dan tidak hanya dengan teman-teman kita yang ada di Papua, tetapi juga banyak dari masyarakat Indonesia. Bahkan hampir kurang lebih seluruh rakyat Indonesia. Padahal mungkin orang luar negeri iri kepada Indonesia karena Indonesia punya Raja Ampat, surganya dunia. Malah dirusak, kan aneh gitu ya. Kemudian harusnya presiden turun tangan, kok diam saja? Tegur dong Pak Pres. Kasihan tuh rakyat Papua, kekayaan alamnya luar biasa tapi rakyatnya miskin. Seperti saya katakan barusan ya. Itu nyata teman-teman. Bagaimana mau dijaga kalau pejabat seperti Ibu Susi Mantap Indonesia? Kalau menteri-menteri titipan Jokowi memang diajarkan untuk merusak pemerintahan Presiden Prabowo. Mengapa pejabat di era Jokowi banyak pelanggar sampai rakyat sengsara? Bu Susi mantan pejabat yang ikhlas beda dengan pejabat yang rakus. Tutup aja selamanya, tangkap para pelakunya, jangan pilih bulu. Ya, jangan pandang bulu ya. Mana Pak Prabowo, buktikan agar pemilihmu puas juga rakyat. Satu lagi ada viral tuh, kapal merek JKW ya, ada Dewi Iriana juga yang diduga itu punyanya Pak Jokowi dan Bu Iriana dan istrinya juga ya. Pak Jokowi dan istrinya ya di Bu Iriana gitu ya. Diduga ya dari nama gitu ya, tapi ya bisa saja nama-namanya mirip. Ya, tapi sekarang lagi dipersoalkan juga ya isu itu ya. Kemudian harusnya Presiden Pak Prabowo hentikan semua tambang yang ada di Raja Ampat. Pencemaran di laut Raja Ampat pasti di lingkungan sekitar. Ungkap semua di SDM diduga di setiap di pertambangan adanya monkey bisnis oligarki. Semoga warga Papua dapat melindungi wilayahnya, melindungi kesehatannya, melindungi SDA sumber daya alam dari rakusnya pejabat serakah. Semoga pejabat serakah yang sudah berbuat semena-mena terhadap rakyat mendapatkan hukuman berat. Mbak, itu yang dimaksud Mbak Susi kan orang yang cerdas, waras Mbak, tapi yang stupid ya, otaknya cuma duit, ngarup hasil bumi RI sebanyak-banyaknya, biji nikel buat bancakan dengan ngerusak pulau ya. Baru saya mengerti kenapa KKB berdiri. Ternyata ulah dari pejabat-pejabat pusat dan daerah yang rakus. Cuma karma buruk sampai anak cucu mereka yang bisa mengadili dan menyadarkan kerakusan mereka. Iya, KKB ya barangkali itu terus bergerak ya karena melihat ya pemerintah ya pejabat-pejabat yang melakukan hal-hal seperti itu. Mereka itu harusnya menjaga ya agar alam mereka itu nggak dirusak. Makanya kan nggak jarang kita dengarkan Papua ingin merdeka, Aceh ingin merdeka dan lain sebagainya. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, salam dan sampai jumpa.